Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang super, para mahasiswa dan mahasiswi MPI yang berbahagia. Salam corona, semoga Anda sehat selalu, stay at home, jaga diri dan selalu berkreasi, serta Anda harus mentaati aturan atau anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk tetap menjaga social distancing dan physical distancing dalam pencegahan virus corona yang sekarang menjadi pandemi secara internasional. Mahasiswaku, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perkembangan ilmu manajemen. Tujuan akhir mata kuliah ini Anda dapat menganalisis dan memahami tentang perkembangan ilmu manajemen tersebut. Perkembangan ilmu manajemen terjadi itu sangat pesat sekali. Oleh karena itu, agar pembahasan dan pemahaman mengenai manajemen tepat sasaran, perlu diketahui terlebih dahulu tentang proses perkembangan ilmu manajemen tersebut yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip manajemen yang akan memberikan landasan bagi pemahaman perkembangan manajemen selanjutnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu manajemen, belum ditemukan satu teori atau sekumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan untuk semua situasi. Manajer sebagai proses manajemen. Manajer dalam proses manajemen akan menjumpai banyak pandangan dalam manajemen tersebut. Dan pada pembahasan kali ini tentang perkembangan ilmu manajemen, kita akan membagi 3 aliran pemikiran dalam manajemen. Yang pertama, manajemen klasik. Yang kedua, manajemen hubungan manusiawi, dan yang ketiga adalah manajemen modern. Kelompok pemikir atau kelompok-kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen klasik, diantaranya tokoh di bidang tersebut itu mulai muncul secara bersamaan dengan perkembangan revolusi industri dan aktivitas ekonomi antar negara. Berbagai perspektif terkait dengan perkembangan ilmu manajemen, khususnya sebagai sarana untuk menjalankan bisnis pada organisasi pun turut lahir di era yang sama. Berbagai perspektif tersebut muncul atau ada, yakni adalah kelompok yang pertama yang dikenal dengan kelompok manajemen klasik. Terdapat dua perbedaan perspektif, yaitu manajemen sebagai sebuah proses saintifik dan manajemen sebuah teori organisasi klasik. Manajemen sebagai satu proses saintifik di awal abad 20, problematika terbesar bagi perusahaan dunia adalah produktivitas. Pada saat itu para manajer mencoba menghasilkan satu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah produktivitas kerja. Berbagai ide tercetus seperti peningkatan produktivitas setiap pekerja. Dan pada aliran ini Frederick W. Taylor, Frank dan Liliana Gilbreth, Henry L. Gann, dan yang lainnya memberikan sumbangan yang sangat luar biasa. Seperti Frederick W. Taylor di tahun 1856 sampai 1915, ia sebagai tokoh atau bapak manajemen ilmiah. Lalu Frank dan Lilian Gilbreth yang hidup di tahun 1868 sampai 1924. Di antara sumbangsih dari Frank Gilbreth ini telah memberikan metode efisiensi dalam satu pekerjaan konstruksi yang memperhatikan pengaturan material bangunan, sehingga terdapat efisiensi sampai meningkatkan output sebesar 200%. Ini. Yang kedua tadi, manajemen hubungan manusiawi. Berbeda dengan perspektif klasik. Perspektif manajemen hubungan manusiawi atau non-klasik yang dikenal dengan manajemen perilaku, behavior management perspective,
menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu-individu manusia tersebut. Tentunya manusia tersebut hidup dalam satu organisasi, dan yang terpenting pula manajemen melakukan perubahan perilaku. Ada transfer behavior, ada perubahan kebiasaan manusia yang ada di dalam organisasi itu, sehingga organisasi itu berjalan dengan baik. Tokohnya adalah Hugo Mosterberg pada tahun 1863 sampai 1916. Ia dikenal sebagai bapak psikologi industri. Ia menyatakan bahwa para psikolog bisa memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam sebuah kegiatan bisnis. Dalam hal ini, seleksi kerja dan hal yang berkaitan dengan motivasi pekerjaan. Selanjutnya adalah manajemen modern. Manajemen modern ini adalah manajemen yang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa melalui dua jalan yang berbeda. Pertama adalah perilaku organisasi yang dikembangkan dari aliran hubungan manusiawi, kemudian ada aliran kuantitatif.